saya Kate. Di sini saya mau menceritakan tentang alur kisah nyata dari kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Kejadian ini saya dapatkan dari beberapa sumber berita, dari beberapa sumber artikel juga yang sudah saya kemas dan saya rangkum sedemikian rupa. Oke, untuk video yang pertama ini, saya mau ngebahas alur cerita atau kisah kejadian nyata yang terjadi di India, yang menggemparkan seluruh rakyat India di sana. Tepatnya kejadian ini terjadi di salah satu kota India, di Bangalore, India. Ditemukan seorang mayat wanita di dalam lemari es yang terbagi menjadi 50 lebih bagian. Gimana untuk alur ceritanya dan kisah apa yang terjadi di balik ini semua? Kita langsung lanjut saja ke alur cerita. Kita masuk ke alur ceritanya. Mahalaksmi atau Laksmi, dia ini sudah berkeluarga. Dia dikaruniai seorang anak perempuan dan kehidupan keluarganya ini sangat begitu harmonis. Tetapi ini semua harus hancur ketika anaknya berusia 4 tahun. Terjadi pertikaian antara si Laksmi dengan suaminya Hemaddas. Terjadi pertikaian, akhirnya si Laksmi memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Dia pindah ke rumah ibunya, tetapi untuk anaknya ini, dia ikut bersama dengan suaminya. Pada Oktober 2023, berarti baru 1 tahun yang lalu, si Laksmi ini memutuskan untuk pisah rumah dengan ibunya. Dia menyewa satu apartemen di daerah Bangalore kota atau Bangalore ya. Dia tinggal di situ, tetapi ada juga yang menyebutkan kalau ini bukan apartemen, tetapi melainkan ini tuh adalah rumah susun. Rumah susun lantai 3, dan di mana si Laksmi ini dia tinggal di lantai paling atas. Karena si Laksmi ini berkepribadian yang sangat begitu tertutup. Dengan tetangga-tetangganya pun dia hanya sekedar say hello gitu, atau ketemu di warung, iya siang, beli apa gitu. Cuman sekedar percakapan-percakapan kecil lah dengan tetangganya. Tetangganya pun tidak begitu terlalu mengenal si Laksmi ini ya secara pribadi begitu. Nah, si sang ibu ini, ibu kandung dari si Laksmi ini, dia juga sering mengunjungi Laksmi. Biasanya ibunya mengunjungi Laksmi itu mulai dari pertengahan bulan atau sampai akhir bulan. Tetapi mereka juga tetap berkirim pesan, berkirim kabar, dalam bentuk chat atau dalam bentuk video call atau call gitu ya. Nah, sampai pada terakhirnya si sang ibu ini menginformasikan kalau dia komunikasi sama anaknya itu hanya terakhir pada tanggal 2 September 2024 ini. Setelah itu dia tidak pernah mendapatkan informasi ataupun kabar apapun lagi dari sang putri. Akhirnya pada tanggal 20 September, tetangganya ini dia mulai mencium bau-bau yang aneh dari si depan pintunya si Laksmi. Awalnya tetangganya cuma berpikir, oh mungkin si Laksmi itu lupa buang sampah keluar, sehingga si sampahnya ini menumpuk di dalam dan menimbulkan bau-bau yang sangat tidak enak dan tidak sedap. Sampai pada tanggal 20 September, para tetangganya ini tuh mencium bau-bau yang tidak sedap di depan pintu ke apartemen atau pintu kamarnya si Laksmi ini ya. Tetangganya tuh awalnya mikir, mungkin ini tuh cuman bau-bauan dari sampah yang si Laksmi ini tumpuk berminggu-minggu, dan dia itu lupa ngeluarin si sampah ini gitu. Tetapi semakin lama kok baunya semakin mencurigakan dan semakin menyengat ya. Akhirnya pada tanggal 20 September itu, si tetangga-tetangganya ini, mereka tuh memutuskan untuk komplain ke si ibunya Laksmi untuk datang menengok anaknya besok. Dan akhirnya ibunya ini memutuskan untuk menengok anaknya pada tanggal 21 September. Ibunya ini tentu saja dia punya kunci cadangan ya, karena tadi kan sudah diinfokan di awal kalau ibunya ini sering mengunjungi Laksmi mulai dari pertengahan sampai akhir bulan. Nah, ketika ibunya ini datang, dia mulai membuka kunci pintu Mahalaksmi. Dan ibunya sangat begitu kaget. Kenapa ibunya bisa kaget? Karena kondisi kamarnya itu sangat berantakan. Benar-benar berantakan. Tidak seperti biasanya, Mahalaksmi itu seorang perempuan yang sangat begitu rapih menurut ibunya. Tetapi kali ini ketika dia masuk, semua barang itu berserakan di situ dan sangat begitu berantakan. Dan saat itu ibunya juga menemukan noda darah. Ibunya menemukan noda darah di lantai. Akhirnya ibu dan para tetangganya ini menelusuri kemana arah dari noda darah ini. Pelan-pelan mereka mendekati sampai ke titik di pintu lemari es.
Ketika mereka sampai di pintu lemari es, sang ibu pun membuka pintu lemari esnya dan dia sangat terkejut karena di situ ditemukan anaknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan anaknya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian sang para tetangga ini bersama dengan sang ibu, mereka memanggil polisi. Ketika polisi datang, polisi pun sangat terkaget dan polisi pun di tempat langsung menghitung berapa jumlah potongan. Dan polisi mengatakan di situ ada 30 potongan, di mana bagian kepala dan bagian kakinya tidak terpotong. Jadi aku nggak tahu ya, maksudnya bagian yang lain itu potongannya seperti apa ya? Apakah ruas jari ini juga terpotong-potong gitu ya? Kalau misalnya terpotong-potong aja kan udah beberapa bagian ya. Cuman yang lebih bingung lagi, kenapa kok si pembunuhnya ya bisa sampai memotong-motong bagian badan sebanyak itu? Udah kayak dia tuh nyembelih daging, ngebagi daging sapi gitu ya. Dia nggak gila gitu ya, maksudnya ini kan daging manusia ya, badan manusia yang sama bentuknya sama dia, tapi kok dia bisa sampai berpikir, gue potong-potong aja, gue masukin lemari es. Apa mungkin karena lemari es itu dia memperlambat pembusukan gitu ya, makanya dia masukin ke situ, atau gimana ya, aku nggak tahu lagi lah pokoknya pikiran dari si pembunuh ini ya. Kita lanjutkan lagi ke cerita tentang si Laksmi ini. Oke. Setelah tadi polisi mengatakan ada 30 potong ya, polisi langsung memanggil tim ahli forensik. Akhirnya pun si tim ahli forensik ini datang dan langsung menghitung di tempat. Ternyata kenyataan yang lebih mengejutkan bukan 30 bagian, tetapi 59 bagian dengan kondisi kepala dan kakinya masih utuh. Tidak disebutkan lagi di situ kondisi kakinya tuh bagian tumit kah, bagian dengkul atau bagian apa yang masih utuh, tidak disebutkan. Hanya disebutkan kepala dan kakinya saja yang masih utuh. Kalian bisa bayangkan seberapa banyak bagian itu terus dia masukkan ke dalam kulkas. Tidak disebutkan di situ di kantong plastika atau ditaruh di mana lagi, hanya disebutkan dimasukkan ke dalam kulkas dan tidak disebutkan bagian atas atau bagian bawah freezer atau mana, tidak disebutkan sama sekali ya. Nah, selanjutnya si polisi ini dia otomatis dong dia harus menyelesaikan ini siapa sih yang pembunuhnya. Dia menginterogasi si ibunya bahwa ibunya tuh, aku mendapatkan kabar dari anak aku tuh terakhir tanggal 2 September, di mana tulisannya itu, pesan singkatnya itu berisi kalau si Laksmi ini akan mengunjungi suami dan anaknya. Akhirnya polisi memanggil suaminya ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Yang lebih membuat mengejutkan adalah ada laporan dari suaminya si Laksmi yang menuntut Laksmi pada Februari 2024. Tetapi tidak tahu ya, di sini tidak disebutkan laporannya apa, laporan mengenai apa, kasus rumah tangga apa yang dilaporkan suaminya ke kantor polisi ini. Tidak disebutkan lebih jelas. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah hasil dari interogasinya yang diinfokan oleh polisi setempat. Jika suaminya itu mengatakan kalau yang pembunuh Laksmi itu bukan dirinya, tetapi adalah selingkuhan dari si Laksmi. Di sini juga tidak disebutkan ya siapa namanya, tinggal di mana, orangnya seperti apa. Untuk selingkuhannya si Laksmi ini tidak ada disebutkan sama sekali ya siapa dia. Sampai pada akhirnya polisi terus melakukan investigasi, dan yang mengejutkannya lagi pada tanggal 25 September 2024 kemarin ditemukan seorang mayat laki-laki yang menggantung di pohon di salah satu kuburan di India yang bernama Mukti Rajan Roy, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Roy. Polisi pun datang ke sana dan ditemukan laptop, identitas, dan buku harian atau catatan harian. Yang lebih mengejutkan lagi di sini, yang sangat mengejutkan dan lebih mengejutkan lagi ya, di catatan harian itu jelas benar-benar tertulis kalau si Roy ini dia mengaku dia adalah pembunuh dari si Laksmi. Kalian bisa bayangkan, dia sebelum meninggal dia menulis catatan seperti itu. Dan di situ juga di buku diary itu dia menyebutkan kalau dia itu ada pertikaian dengan si Laksmi, tetapi polisi tidak menyebutkan apa pertikaiannya seperti apa atau bagaimana, atau mungkin di buku itu memang tidak disebutkan.
Dan di situ hanya menyebutkan, menceritakan bagaimana cara dia mengeksekusi si Mahalaksmi ini. Pertama, dia itu memukul si Mahalaksmi. Setelah dia memukul Mahalaksmi dengan sebuah tongkat, kemudian dia baru memotong-motong si Mahalaksmi. Tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Dia melakukan eksekusinya itu apakah benar di apartemen Mahalaksmi atau di tempat lain. Tidak disebutkan lebih jelas lagi dan lebih detail lagi seperti apa. Di buku catatan itu hanya disebutkan seperti itu saja. Selain itu juga keluarga dari si Roy ini juga mengaku kalau misalkan sehari sebelum kejadian Roy itu bundir ya gitu, Roy itu terlihat sangat begitu aneh karena ketika dia keluar dari rumah dia hanya membawa beberapa barang saja. Si keluarganya pun menanyakan, Roy mau kemana? Dan Roy itu hanya ngelengos aja dan dia langsung pergi. Dan ternyata keesokan harinya ditemukanlah kejadian seperti ini. Dan akhirnya pada hari itu polisi pun menyatakan bahwa kasus Mahalaksmi ini sudah selesai karena pembunuhnya ini sudah diketahui, yaitu si Mukti Rajan Roy atau yang dikenal dengan Roy ini ya gitu. Tetapi ada juga berita atau artikel lain yang menyebutkan bahwa polisi itu masih melakukan investigasi apakah ada kemungkinan lain pembunuhnya itu juga cuma satu, tetapi mungkin dua atau mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, itu adalah akhir cerita dari kejadian di India, di Bangalore, apartemen Bangalore, India yang menimpa Mahalaksmi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah benar pembunuhnya itu Roy atau ada pembunuh lain yang masih belum tertangkap ya? Nanti kalau ada berita atau update lebih lanjut, nanti aku akan pasti buat upload YouTube-nya lagi. Kalian ada saran atau masukan nggak untuk nextnya aku bakal bahas apa atau kasus apa mungkin yang lagi booming ya? Nanti kalau misalkan kalian mau ada masukan atau saran, boleh banget nanti tinggal komen-komen aja yang banyak ya setelah video ini upload. Oke, akhir kata aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tentunya untuk like, subscribe, dan komennya. Oke, see you, bye-bye.